warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sa'adatal muhtaramin, para alim ulama, wabil khusus Al-Ustaz K.H. DRS Abdul Latif MAG Al-Mursyid Wali Khalifah Ridhori Qadir Hormat Samadiyah, para YK yang lain yang maaf tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Hadir Bapak Yai Ihsan dari Merangin, beliau juga Mursyid Khalifah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Hadirin hadirat hafizahumullah. Malam ini pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada jamaah pengajian Al-Hidayah yang telah berkenan mengundang saya untuk menghantarkan hadirin sekalian ngaji dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan kami, mudah-mudahan terima kasih kami kepada jamaah pengajian Al-Hidayah Desa mana? Kampung mana? Kota Jambi. Terima kasih kami, mudah-mudahan oleh Allah dikategorikan perwujudan syukur kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna askarun nasi lillahi tabaraka wa ta'ala askaruhu linnas. Sabda Rasul, sungguh orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah mereka yang paling berterima kasih kepada sesama manusia. Kalau kami berterima kasih kepada jamaah pengajian Al-Hidayah, Wabil Khusus kepada Al-Ustaz Abdul Latif MAG yang notabene sama-sama manusia, artinya kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hafizahumullah, peringatan hari kelahiran itu bahasa Arabnya ada 3, bisa milad, bisa maulid, bisa maulud. Yang tidak bisa maulud, betul? Maka bahasa Arab maulud itu tidak ada. Adanya mulutnya saya dan mulutnya panjenengan dulu. Jadi milad, maulid atau mau, maka kita sering dengar lagu milad. Miladu Sayyidina Muhammad umur kuro balatu mu'adzab Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala
Sebelumnya mohon maaf Sobat. Perkenankan nanti saya dalam mengantarkan pengajian malam ini menggunakan bahasa gaduh-gaduh. Sesekali pakai bahasa persatuan, bahasa Indonesia, sesekali pakai bahasa Jawa. Saya orang Jawa asli, Purworejo. Dan saya nyong, siro, riko, betul. Untuk bahasa Banjar saya jamin tidak bisa. Jadi peringatan kelahiran itu bisa maulid, bisa milad, bisa maulud. Yang tidak bisa apa Bu? Maulud. Tapi orang Jawa malah bilangnya mulut. Bermu mulut dari kapan? Tapi nggak apa-apa, yang penting rajin ngaji. Nanti kan lama-lama tahu, betul? Yang penting rajin ngaji. Bisa milad, bisa maulid. Maka di kampung kami di Purworejo ada lagu maulid, lagu asli Purworejo. Lagunya gini: Maulidun ka Allah naminhu fi Allah toli'ihu Allah riwabalun Allah alaihimu Allah wawabatu Allah ayun sholatullah fi yaumin Allah qiyamah Allah wa tawalat Allah busrul hawa Allah tibi angkot Allah ayo wulidal Mustafa tofa wahat Allah kolhana lagu itu ada kata-kata TV angkot. Ulidal mus Allah tofa wahat Allah kulhanatu Allah. Ada maulidunka Allah naminhu fi Allah toli'ilku Allah riwabalun Allah alaihimu Allah wawabatu Allah. Hati-hati di angkot. Coba ulidalus Allah tofa wahat Allah kolhanatu Allah maulidunka Allah naminhu fi Allah toli'iku Allah riwabalun Allah alaihimu Allah wawabatu Allah ulidal mus Allah tofa wahat Allah kolhanatu Allah. Kok TV angkotnya nggak nampak ya? Tawalat Allah busrul hawa Allah TV angkot. Ada TV-nya, ada angkotnya, betul. Ini.
Menurut sejarah, yang pertama-tama memperingati kelahiran Nabi adalah Nabi sendiri, bukan yang lain. Nabi tiap-tiap Senin puasa. Ada yang tanya, Nabi kok tiap Senin puasa? Kenapa Nabi? Nabi menjawab, fihi wulidtu. Senin itu kan kelahiranku, kata Nabi. Nabi tiap Senin puasa, alasannya memperingati hari kelahiran. Artinya peringatan hari kelahiran merupakan perilaku Nabi, sunnah Nabi. Kalau itu sunnah Nabi, maka Nabi mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nabi mengatakan barang siapa menghidup-hidupkan perilakuku, artinya dia mencintai aku. Kalau mencintai aku, kelak bareng sama aku di surga. Allahumma kita sepakat kepingin sama Nabi di surga, betul? Salah satu ikhtiarnya memperingati hari kelahiran. Kelahiran siapa? Bebas. Bapak mau memperingati kelahiran bapak sendiri boleh. Kelahiran istri bapak boleh. Kelahiran kakek bapak boleh. Kelahiran negara bapak boleh. Kalaupun bapak mau memperingati kelahiran saya juga boleh. Saya itu lahirnya hari Ahad Pahing. Ahad itu hari paling tua. Pahing itu kata orang Jawa, itu keras tapi dekat dengan rezeki. Pahing. Tanggalnya 19 Desember tahunnya 54, bintangnya Sagittarius. Jadi memperingatinya seminggu sekali, tiap hari kayak harinya kayak Nabi boleh, atau sebulan sekali tiap tanggalnya, atau setahun sekali. Kalau di kampung kami orang Jawa 35 hari sekali, selapanan, betul? Lahirnya Kemis Pahing, tiap Kemis Pahing dikasih peringatan. Kalau bapak punya putra lahirnya dari Ahad Kliwon, tiap Ahad Kliwon bikin apa, kata orang kampung kami, among-amongan, tumpeng, bikin tumpeng, betul? Kemudian teman sebayanya minimal 11 anak, telurnya 1 dibagi 11, dikasih bacaan selamat tunjina selama 3 tahun tiap hari kelahirannya. Memperingati kelahiran ini tidak harus pakai puasa. Memang Nabi pakai puasa, tapi dalam kitab dikatakan pakai apa saja bisa, asal yang dapat ridho Allah, betul? Pakai puasa boleh, baca Quran boleh, baca Quran boleh, betul? Baca zikir boleh, baca tasbih boleh, pakai sedekah boleh. Kalau bapak lahirnya tiap Selasa, hari Selasa, tiap Selasa sedekah, gitu. Tiap hari Selasa bawa uang 5 ribuan 10 lembar, gitu. Duduk di depan rumah. Kalau ada orang jalan kaki dipanggil, Kang, tolong kesini sebentar. Ada apa? Ini kan kelahiran saya, ini buat kamu 5 ribu, gitu. Bagus gak? Bagus saja, apa dicontoh? Ibu lahirnya hari Selasa, tiap Selasa diperingati membersihkan halaman tetangga 3 rumah, gitu. Boleh. Apa saja yang dapat ridho Allah. Yang kedua, yang mengadakan peringatan Maulid Nabi berbentuk pengajian umum kayak malam ini
Pertama-tama seorang raja kerajaan Irbili, namanya Sultan Mudofar Shah. Ayo tolong ditirukan sampai kata-kata Shah yang keras. Saya doakan ketika punya hutang lekas Shah gitu. Ayo, Sultan Mudofar Shah. Kurang serentak. Sultan Mudofar Shah. Kelihatan pada punya hutang. Tapi Pak, saya dulu dapat ijazah dari bapak saya, Yasin Ahmad. Supaya bisa membayar hutang, ada doanya. Tolong yang bawa HP silakan direkam. Ini doa biar bisa bayar hutang. Siap? Siap 86 ya? Saya dapat ijazah dari orang tua saya, Kiai Haji Nawawi, juga dari guru saya, Kiai Haji Khalil Yaqub Lirboyo Kediri. Tolong tirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Kabiru. Ya Kabiru. Antalladzi. La La yahtadil. yahtadil. Wasibuna. Wasihuna. Liwasfi. Liwasfi. Azomatihi. Azomati. Ya Kabiru. Ayo. Ya Kabiru. Antalladzi. Antalladzi. La yahtadil. La yahtadil. Wasibuna. Wasihuna. Liwasfi. Liwasfi. Azomatihi. Azomati. Bagus sekali kalau tiap-tiap habis salat fardu dibaca minimal 7 kali. Teman-teman ustadz, para kiai bisa buka, ada dalam kitab Al-Faq karya Imam Ghazali. Doa itu karya Imam Ghazali. Asy-Syaikh Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali, lahir di Tus. Al-Ghazali itu satu kampung dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu sejarah. Saya punya doa supaya orang lain bisa ngutangi gitu. Tapi itu kapan-kapan saja itu. Yang penting doa biar bisa bayar utang, betul. Jadi yang mengadakan peringatan Maulid Nabi pertama adalah Sultan Mudofar Shah, Raja Kerajaan Irbili. Irbili itu dekat Baghdad, dekat makamnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Waktu itu Sultan melihat situasi kerajaan Irbili. Maaf, ekonomi morat-marit. Ngerti morat-marit kan? Ngerti. Pertanian morat-marit, pendidikan morat-marit, perdagangan morat-marit. Walhasil terjadi krisis yang berkepanjangan di semua sektor kehidupan manusia. Sultan bikin aturan, tapi tetap morat-marit, tidak karu-karuan. Akhirnya Sultan punya ide, punya gagasan, saya kepingin mengadakan peringatan Maulid Nabi yang sebelumnya belum pernah ada. Diadakanlah peringatan Maulid Nabi, berlangsung 7 hari 7 malam. Ini pertama kali peringatan Maulid Nabi pertama berlangsung di Baghdad, di kerajaan Irbili. Hari terakhir diadakan pengajian akbar, nggak kepalang tanggung. Pengajian akbarnya mulai habis salat zuhur sampai jam 4 malam. Mubaliknya dari Maghribi Afrika. Siapa? Asy-Syaikh Abdul Khattab Ibnu Dihyah pembicaranya. Beliau dalam menyampaikan pidatonya pakai kitab berjudul At-Tanwir fi Maulidil Basyirin Nadhir. Sebelum pengajian diadakan aneka hiburan segar dan ringan. Ada karnaval, kata orang Jawa, ara-araan. Tahu sini apa?
Kiai, betul. Ada aneka perlombaan. Kalau di kampung kami ada perlombaan pelorotan wit jambe namanya puncangan. Kalau sini apa namanya? Panjat Pinang. Panjat Pinang. Mestinya kan di Pinang dulu baru dipanjat. Kok tiba-tiba panjat Pinang dulu? Orang belum di Pinang kok tiba-tiba dipanjat gimana? Barangkali yang tertawa pengalaman itu. Jadi yang hadir pada peringatan Maulid Nabi itu semuanya dijamu oleh sultan. Saking banyaknya jamuan, sultan itu menyembelih kambing 5.000 ekor kambing, 10.000 ayam, 100 kuda. Jadi kalau Al-Hidayah tahun depan mau Maulid Nabi, potong kuda bisa kan? 100 ekor kuda. Nampannya, ngerti nampan nggak Pak? Wadah jajan itu nampannya ada 30.000 nampan. Lengkap ada roti yang ada menteganya jarang. Jadi kalau Maulid Nabi itu rotinya hendaknya ada menteganya, jangan roti kering gitu. Minumannya 100.000 gelas, pakai minuman susu semuanya, ada telurnya. Jadi kalau Maulid Nabi kok pakai aqua itu barangkali kurang memahami sejarah dulu. Jarang. Selesai Maulid Nabi, rakyat Ilbiri semuanya senang. Ada stabilitas di semua sektor kehidupan manusia. Ekonomi tertata, pertanian tertata, pendidikan tertata. Berkah peringatan Maulid Nabi. Akhirnya dicontoh negara-negara lain. Mesir mencontoh, Madinah, Mekah, Pakistan, India, bahkan masuk di Indonesia. Peringatan Maulid Nabi pertama di Indonesia ini berlangsung di Aceh, Kerajaan Samudra Pasai, yang mengadakan Sultan Malikus Soleh sejarah. Kalau di Pulau Jawa, peringatan Maulid Nabi pertama berlangsung di Demak, yang mengadakan Raden Patah Sultan Demak Bintoro kelahiran Palembang. Ini sejarah. Maulid Nabi pertama di Demak ini, wali-wali yang sepuh kayak Sunan Ampel, Sunan Giri itu baca doa. Mubaliknya siapa? Sunan Kali Mubaliknya. Dia ahli pidato. Ada keseniannya. Waktu itu namanya gamelan wayang. Maka Sunan Kalijaga mengatakan wayang itu singkatan wajib sembahyang itu. Jadi kalau ada orang rajin nonton wayang nggak pernah sholat, jelas dia nggak ngerti sejarahnya wayang. Jadi wayang itu singkatan wajib sembahyang. Sunan Kalijogo di tengah-tengah baca sejarah Nabi, baca syahadat, pakai lagu Jawa, diiringi gamelan. Pakai lagu Jawa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu
ingkang mantep wonten pengiran kejawi Gusti Allah lan kula nekeseni lawan ati ingkang mantep Kanjeng Nabi Muhammad dados utusanipun Allah. Selesai Maulid Nabi pertama di Demak, masyarakat tanah Jawa berbondong-bondong masuk Islam. Islam berkembang di Jawa sehabis ada Maulid Nabi di Demak sejarahnya. Ada muridnya Sunan Kalijogo, nggak begitu pandai ngaji, tapi taat sama guru. Karena nggak pandai ngaji, tidak menjadi mubalik. Dapat tugas dari Raden Patah, ketua konsumsi. Siapa ketua konsumsinya? Orang Purworejo, namanya Raden Cokrojoyo, petani tukang sagap kelapa. Jadi Purworejo itu kelasnya itu ketua konsumsi. Kok sampai ada yang jadi mubalik kan luar biasa itu. Maulid Nabi pertama di Demak, ketua konsumsinya orang Purworejo namanya Raden Cokrojoyo, yang akhirnya terkenal dengan nama Sunan Geseng. Maka di kampung kami ada lagunya Sunan Geseng. Sunan Geseng, murid Sunan Kalijogo, bangun masjid ing Loano Purworejo, tekan saiki bangunane isih ana pingin besok tindak ning Purworejo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bismillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Cokrojoyo itu temannya Joko Tingkir, sama-sama muridnya Sunan Kalijogo. Joko Tingkir punya keturunan menjadi ulama besar, pendiri Nahdlatul Ulama. Siapa? Simbah Haji Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, itu masih keturunan Joko Tingkir. Joko Tingkir kalau berangkat haji naik Gusdur keturunan kan awake dhewe santrine Mbah Yai Hasyim Asy'ari ya Gusdur awake dhewe kita ini. Perahu naik Mbah Yai Hasyim Asy'ari gurunya Abah Sote. Dijaga 40 ekor buaya. Dulu kan belum ada polisi, Mas. Yang menjaga kan buaya. Tiap berangkat ngaji sama teman-temannya dijaga 40 ekor buaya. Ada yang nggak berangkat, kemudian dicopot boyo, sembarang makan dicopot. Terus ada lagunya, sing keri copot boyo gitu, sing keri copot boyo,
Ayo sing keri cokot boyo, sing keri dicokot boyo, sing ngaji rapi cokot, sing ngaji rapi cokot, sing ngaji rapi cokot, sing ngaji ora dicokot, sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo, sing keri dicokot boyo. Keturunan Joko Tingkir menjadi ulama besar. Siapa? Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang. Itu masih durian Joko Tingkir. Mbah Hasyim Asy'ari punya guru syariat, punya guru thariqah. Guru syariatnya Mbah Hasyim Asy'ari siapa? Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Itu guru syariat yang mengajarkan sholat, zakat, puasa, haji, umroh, dan sebagainya. Adapun guru thariqahnya Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari talqin bi'at thariqah Qadiriyah Naksabandiyah kepada Kiai Haji Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan di Ponorogo, Termas, Pacitan, Jawa Timur. Jadi pendiri NU itu tarekat Hasyim Asy'ari. Kalau sudah tahu pendiri NU tarekat, kok masih ada pengurus NU yang belum tarekat, coba dulu. Kalau sudah tahu pendiri NU tarekat, kok masih ada pengurus NU yang belum tarekat, itu berarti pengurus NU yang belum tarekat. Betul? Ketika saya kecil, saya ingat ada tokoh NU dari Banjarmasin, almarhum Bapak Kiai Haji Dr. Idham Khalil. Saya masih kecil, sering ke pesantren saya, itu teman akrab bapak saya, Pak Idham Khalil. Ini sejarah. Bahkan dulu ketua Jatman pertama itu Pak Idham Khalil, wakilnya Pak Syaihu, wakilnya lagi bapak saya Kiai Nawawi, wakilnya lagi Kiai Zamroji, Kiai Cong Pare Kediri, dan seterusnya. Jadi ada guru syariat, ada guru thariqah. Bahkan di Indonesia ini Pak, yang paling ditakuti oleh penjajah Belanda ini santri yang sudah tarekat. Yang paling ditakuti oleh Belanda. Belum ada 1 tahun Profesor Martin dari Belanda ceramah di kampus Gajah Mada. Beliau menerangkan dulu Belanda paling takut sama orang tarekat. Kan dulu ada santri lahir di desa Tegalrejo, kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Santri tadi bernama Ontowiryo. Siapa? Pondok di Tegal Sari, Detis, Ponorogo, Jawa Timur. Menjadi santrinya Kiai Haji Hasan Besari dan Kiai Haji Nur Sodik. Pondok di pesantren Bagelen Purworejo, mengaji tafsir Jalalain kepada Kiai Haji Baidowi, santren Bagelen Purworejo, yang makamnya ada di Gundikan Bantul, Yogyakarta. Kiai Haji Baidowi punya putra bernama Kiai Haji Hasan Muhibbat. Salah satu keturunan Kiai Haji Hasan Muhibbat kemarin menjadi Menteri Perhubungan, Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi, kelahiran Palembang, itu keturunan Purworejo. Ontowiryo mengaji ilmu tarekat, talqin tarekat Syatoriyah kepada Kiai Haji Taftazani Kartosuro. Ontowiryo mengaji ilmu hikmah, ilmu kanuragan, ilmu kekebalan tubuh
ilmunya sejenis Pito Banteng Betawi, ilmunya polisi, ilmunya banser, ilmunya pagar dosa, sejenis Muntal Gotri dan sebagainya. Kepada siapa? Kiai Haji Nur Muhammad Hadi Wongso Salaman Magelang. Ontoweryo itu Pak wafat dan dimakamkan di Makassar, ujung pandang dekat Pantai Losari. Sudah pernah ke Pantai Losari? Saya sudah. Ikan kerapu di Pantai Losari paling enak se-Indonesia. Kata anak-anak musisi, konon Pantai Losari itu pantai bertemunya Daeng Lala dan Elvi Sukaisi. Ketemu di situ untuk memadu janji, tapi akhirnya Daeng Lala ingkar janji pindah ke tanah Jawa. Elvi Sukaisi menangis merau-merau kesakitan karena ditinggal oleh Daeng Lala. Itu kan cuma lagu, judulnya Sumpah Benang Mas. Betul? Kejaran itu. Ontoweryo patungnya naik kuda ada di alun-alun Kota Magelang. Oleh pemerintah Ontoweryo namanya dijadikan nama kampus negeri di Kota Semarang, di Tembalang dan Peluburan. Bahkan oleh pemerintah Ontoweryo namanya dijadikan nama Kodam Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ontoweryo terkenal dengan nama Pangeran Diponegoro, paling ditakuti Belanda. Menghimpun kekuatan perang memusuhi Belanda 5 tahun 1825 sampai 30. Walaupun cuma 5 tahun, bikin pusing pemerintah Hindia Belanda. Uang kas pemerintah Hindia Belanda habis. Belanda punya hutang luar negeri gara-gara menghadapi Ontoweryo. Namanya Jawa Ontoweryo, namanya Arab Mustahar, namanya Kiai Abdul Hamid. Nama masyhurnya Pangeran Diponegoro. Adapun nama lengkapnya Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontoweryo Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro pahlawan Buas Larang Kapal. Barangkali ada yang mau merekam, saya ulangi. Diponegoro kan orang soleh Pak. Orang soleh itu disebut namanya Allah turunkan rahmat. Begitu Nabi mengatakan ila dzikirus solih nazal rahmat. Keturunan Diponegoro banyak menjadi ulama besar. Di antaranya Simbah Haji Abdul Malik Kedempar Sukaraja Banyumas Mursyid Tarekoh Naksabandiyah. Di antaranya Simbah Haji Dikron Abdullah Pedurungan Kota Semarang Mursyid Tarekoh Qadiriyah. Mustafat pertama Udawa Arya Dharma. Di antaranya Ki Haji Badrul Soleh Arif Purwasti Kediri dan masih banyak lagi. Barangkali ada yang mau merekam, saya ulang nama Diponegoro komplit. Siap HP? Siap 86 dan siap. Saya ulang nama Diponegoro, yang bawa HP merekam silakan. Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontoweryo Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro pahlawan Buas Larong. Paling hafalnya cuma Buas Larong saja. Jadi Diponegoro berguru syariat kepada Kiai Baidowi dan Kiai Hasan Besari Ponorogo, berguru thariqah kepada Kiai Haji Taftazani Kartosuro. Jadi yang paling gigih menentang penjajah Belanda itu orang thariqah. Di Banten dulu ada masyhur namanya Geger Cilegon antara orang-orang Banten dan Belanda.
Itu yang mimpin juga orang tarik siapa? Syekh Abdul Karim Banten. Sejarah. Maka kalau Bapak talqin beat kepada Ustaz Latif tepat, betul? Ada guru syariat, ada guru tarik. Maka zikir ada dua, ada zikir hasanat, ada zikir darajat. Zikir hasanat itu zikir yang tidak pakai talqin. Bapak dapat undangan pengajian, ada zikirnya, itu namanya zikir hasanat. Zikir bernilai kebajikan, bagus. Akan tetapi zikir hasanat perlu kita naikkan menjadi zikir darajat. Apa itu? Zikir yang pakai talqin tarikat, itu darajat, meningkatkan derajat usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pendiri NU Mbah Hasyim Asy'ari itu alim sekarang masih bid'ah thariqah. Kepada siapa? Ki Haji Mahfud Termas. Ki Mahfud talqin bid'ah kepada Ki Haji Nawawi Banten. Ki Haji Nawawi talqin bid'ah kepada Ki Haji Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar Sambas Kalimantan Barat. Terus naik sampai Syekh Abdul Qadir Jaili. 4 ulama besar guru tarekat di tanah Jawa, semuanya muridnya orang Kalimantan. Iya. 4 ulama besar di tanah Jawa, Khalifah Qadiriyah semua, muridnya Syekh Khatib Sambas Kalimantan Barat. Siapa 4 ulama itu? Pertama Syekh Abdul Karim Banten, 2 Syekh Nawawi Banten, 3 Syekh Tolkah Kalisapu Cirebon, gurunya Abah Sepuh Suryalaya, 4 Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. 4 orang ulama besar di Jawa, ini muridnya orang Kalimantan. Maka saya ingat ketika Ayah Ali bin Abdul Wahab, ayahnya Ustaz Latif ini talqin di atoriko ke bapak saya bilang, ini ilmu tarikat kan semuanya dari Kalimantan. Maka saya kembalikan ke orang Kalimantan dulu, sampai kan Kalimantan Banjar dulu, masih keturunan Datuk Kelampian. Sejarah. Jadi 4 ulama besar tanah Jawa, ini muridnya orang Kalimantan Barat. Siapa? Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar Sambas Kalimantan Barat. Ulama Indonesia yang masyhur di Arab yang namanya Ahmad Khotib ada 2. Ada Syekh Ahmad Khotib Minangkabau, ahli fikih. Ada Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar Sambas Kalimantan Barat, ahli thariqah. Semuanya sepuhnya internasional. Maka saya ingat dulu waktu Ayah Ali masih hidup, tanya sama saya, Yai, itu dulu Abah Sampian Kiai Nawawi kan punya kitab berjudul Mahzaul Khalaik. Di situ ada pernyataan Imam Hakim tentang tafsir Al-Quran. Allah berfirman, la yamlikuna syafa'ah illa man ittakhadha 'inda rahmani ahda. Dan bakal dapat syafaat kecuali yang sudah berjanji atau bai'at kepada Allah. Ternyata Imam Hakim ahli tafsir menafsir ayat ini, la yamlikuna syafa'ah illa man ittakhadha 'inda rahmani ahda, ay illa man ittakhadha talqina dzikri tauhidi anillahi biwasitati syaihi al-hayyi al-kamili al-musalsili ila sayyidil kaunaini ila jibrila ila Allahi rabbil alamin.
nggak bakal dapat syafaat kecuali yang sudah talqin, diajari zikir dari Allah dengan perantaraan guru mursyid yang masih hidup yang sempurna. Mursyid yang sempurna adalah mursyid yang dapat ijazah dari mursyid lain yang sempurna, itu namanya kamil. Yang punya mata rantai silsilah sampai Nabi, sampai Jibril, sampai Allah. Kalau Bapak ngambil tarikat dari Ustaz Nabi atau yang anak adiknya pakai adik jelaskan, itu sangatnya jelas dari ayat Ali dari bapak saya Kiai Nawawi, Kiai Nawawi dari Kiai Munir, Pak D-nya bapak saya, Kiai Munir dari Kiai Zarkasi, Mbah Buyut saya Kiai Zarkasi dari Syekh Abdul Karim Banten, Syekh Abdul Karim Banten dari Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar, Sambas, Kalimantan Barat. Jelas ketemunya si Abdul Karim. Itu namanya zikir daro. Ini ajaran Nabi. Maka namanya Qadiriyah Naksabandiyah. Yang menggabungkan dua tarekat jadi satu itu Syekh Khotib Sambas Kalimantan. Qadiriyah sama Naksabandiyah. Maka tarekat Qadiriyah Naksabandiyah yang dari Syekh Khotib Sambas ini kalau di Brunei terkenal dengan nama Wirid Sambas, karena yang usuk orang Sambas. Sebenarnya Syekh Khotib itu berhak bikin nama tarekat sendiri, tapi beliau sangat tawadhu, nggak mau bikin nama sendiri, tetap didobel Qadiriyah Naksabandiyah. Berhak apa namanya Sambasiyah apa Qotibiyah, dia nggak mau, saking tawadhu. Ini Maulid Nabi, di samping kita memperingati lahir Nabi, tidak kalah pentingnya mengamalkan ajaran Nabi, termasuk tarik. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Allah berfirman, Muhammad, katakan mereka yang dapat anugerah dan rahmat dari Allah supaya menampakkan kegembiraan. Orang yang dapat rahmat menampakkan kegembiraan. Ibu dan bapak sehat, rahmat dari Allah, tampakkan kegembiraannya. Dapat jamuan, rahmat dari Allah, tampakkan kegembiraan, betul. Dapat gaji, tampakkan kegembiraan, betul. Dapat proposal, tapi proposal tampakkan kegembiraan. Anggota dewan dapat honor kunjungan kerja, betul, tampakkan kegembiraan. Rahmat Allah sekian banyak ini, ada rahmat terbesar apa? Lahir Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka Maulid Nabi ini tolong tampakkan kegembiraan, betul. Kata orang Jawa, ojo telentruk, ngetos telentruk, betul. Apa gembira Maulid Nabi? Tapi kita orang punya iman, kegembiraan ini ada batasnya, dalam batas-batas yang dapat ridho Allah Subhanahu, termasuk gembira baca salawat, pakai lagu. Lagu itu bebas, nggak harus lagu Arab, lagu Jawa boleh, Sunda boleh, Madura boleh.
Saya pernah diundang ceramah di Jakarta. Yang undang saya orang Betawi. Ketika saya mau ke podium, panitia dekati saya, Pak Yai kan sering pada selawat pakai lagu daerah-daerah. Tolong malam ini kan Pak Yai ngaji di Betawi, tolong pada selawat pakai lagu Betawi. Saya pusing. Tapi alhamdulillah saya ingat ada lagunya Benyamin S, lagu Betawi. Oh hujan gerimis adik. Buat pada selamat kan bisa. Sallallahu ala Muhammad. Ayo sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu dan ceramah di Solo. Panitia bilang sama saya, Pak Yai, ini kan di Solo, tolong nanti baca selawat pakai lagu Solo. Saya ingat lagunya Mr. Didi Kempot, lagu stasiun balapan. Bisa untuk baca selawat. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah Bismillah, ayo wabil hati Rasulillah.
bilang, di samping menampakkan kegembiraan, tidak kalah pentingnya mengamalkan ajaran Nabi. Betul? Betul. Maka ada hadis qudsi. Kita ini hidup lahiriah, bekerja keras, betul? Batiniah, jangan berhenti berdoa. Bekerja ini wajib. Maka Nabi mengatakan, Allah bukan Nabi, ini hadis qudsi. Allah berfirman, harrik yadaka umzil alaika rizqah. Allah berfirman, gerakkan tanganmu untuk bekerja, aku turunkan rezeki untukmu, kata Allah. Maka kerja ini wajib. Kalaupun Bapak sudah sepuh dan mampu, dimaklumi oleh Allah Subhanahu. Selagi masih mampu, kerja ini wajib. Nabi itu 10 tahun pengembala kambing. Nabi 10 tahun sebagai pekerja pengembala kambing. Nabi jadi buruh. Maka jadi buruh itu tidak rendah. Yang penting halal rezekinya, tentram hatinya, betul? Dalam usia 15 tahun Nabi berdagang. Nabi jual alat-alat rumah tangga. Nabi tidak malu jualan alat rumah tangga. Maka Nabi 15 tahun dagang jualan alat rumah tangga. Dalam usia 25 tahun Nabi sudah kaya, sudah tertata ekonominya, nggak bikin repot orang lain. Dalam usia 25 tahun Nabi sudah kaya. Kemudian melangsungkan pernikahan dengan Siti Khadijah. Karena Nabi sudah kaya, nikah dengan Khadijah, mahar mas kawinnya tidak sedikit 20 ekor unta. Seekor unta ini sekarang rata-rata 50 juta. Kalau 20 ekor 1 miliar. Nabi itu nikah maharnya 1 miliar, sementara dengan cukup seperangkat alat sholat tunai gitu, sah gitu. Betul? Nabi itu kaya. Lahiriah kita kerja keras. Batiniah, Allah berfirman, man lam yakuni abduhu alaihi. Firman Allah, barang siapa yang enggak pernah berdoa, aku marah kepadanya. Maka jangan berhenti berdoa, betul? Kalau bisa doa apa saja kita hafal. Kalau saya ini KTP saya tertulis nama _2 Ahmad Halwani, pekerjaan _2 petani _ pekebun. Jadi KTP saya itu petani. Maka saya hafal doa tani. Ini ada tani yang datang tidak ini? Tolong ini saya punya doa tani kalau Bapak mau mencangkul, ya, mau mengalirkan air, ini doanya tolong tirukan. Yang bawa HP silakan rekam. Pegawai negeri nggak hafal nggak apa-apa. Ini doa tani. Siap? Tolong direkam ini. Bismillahi, ayo. Bismillahi. Masya Allah. Masya Allah. La quwata illa billah. Bismillahi. Masya Allah. La quwata illa billah. Kalau mau masuk sawah, mau masuk kebun, masuk hutan, ini doanya. Kalau perlu di kebun-kebun ditulis doa masuk kebun. Bismillahi, Masya Allah, la quwata illa billah. Kebetulan doa itu bisa dibaca pakai lagu. Bismillahi, Masya Allah, la quwata illa billah. Bismillahi. Masya Allah. La quwata illa billah. Bismillahi. Masya Allah. La quwata illa
terpaksa doa sekian banyak kita nggak hafal Allah kasih solusi jalan keluar. Allah berfirman, man sallallahu dzikri an mas'alati aqtaitu qabla ayas alani rawahu Dailami. Kata Allah, barang siapa yang sibuk berzikir kepadaku sampai nggak sempat minta apa saja, nggak sempat berdoa apa saja, aku kasih apa saja sebelum minta apa saja. Cuma kadang-kadang kita kebalik, sibuk minta nggak sibuk berzikir. Allah berfirman, barang siapa sibuk berzikir kepadaku sampai nggak sempat berdoa apa saja, nggak sempat minta apa saja, aku kasih apa saja sebelum minta apa saja. Cuma itu saya bilang, kadang-kadang kita kebalik, sibuk minta ya, tapi nggak sibuk berzikir. Sibuk bikin proposal dulu. Sampai tadi saya bilang wajahnya persis proposal itu. Betul? Ya proposal itu penting, tapi zikir nggak kalah pentingnya. Supaya kita sibuk berzikir, cari dulu zikir, namanya tarekat. Tarekat itu metode pendekatan diri kepada Allah. Kalau metodenya pakai metodenya Syekh Ali Abdul Hasan As-Sadili, namanya tarekat Sadiliyah. Kalau metodenya pakai metodenya Syekh Abdillah Asy-Syatori, namanya tarekat Syatoriyah. Kalau metodenya pakai metodenya Syekh Baruddin An-Naksabandi, namanya tarekat Naksabandiyah. Kalau metodenya pakai metodenya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, namanya tarekat Qadiriyah. Tolong Anda jangan bikin metode sendiri, betul? Belum levelnya, betul? Kita cukup lewat jalan metode yang sudah ada. Jangan bikin jalan sendiri. Kalau Anda ingin ke Jakarta atau ke Palembang yang cepat, jangan bikin jalan sendiri. Cukup lewat jalan yang sudah ada di sana. Betul? Makanya tarekat itu jalan yang sudah jadi, tinggal lewat aja kita. Tarekat ikut menghantarkan kemerdekaan Republik Indonesia. Ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur Jakarta, tampillah putra tarekat mendampingi Bung Karno dari kampung Batu Hampar, Payakumbuh, Sumatera Barat. Sang ayah bernama Ustadz Haji Jamil, guru tarekat Naksabandiyah Qadiriyah, punya putra bernama Muhammad Hatta mendampingi Bung Karno. Akhirnya Pak Hatta terpilih sebagai wakil presiden pertama. Pak Hatta itu putra tarekat. Sayang sejarah Pak Hatta putra tarekat nggak pernah diterangkan di bangku sekolah. Yang diterangkan cuma bapak koperasi saja. Tarekat untuk menghantarkan kemerdekaan. Saya tadi bilang sama Ustadz Latif, saya besok pagi saya mau ceramah ke Johor, Malaysia, dan ke Negeri Sembilan. Ulama besar Johor, Syekh Siraj Pontian Batu Pahat Johor Baru, namanya Syekh Siraj, itu kelahiran Purworejo, Jawa Tengah. Jadi dulu Raja Johor pertama, sebelum lahirnya negara Malaysia, belum ada Indonesia, Raja Johor pertama namanya Temenggung Abu Bakar, itu keturunan Jawa dan Bugis. Berkirim surat ke Datuk saya Kiai Kasih. Surat itu dibawa oleh Kiai Haji Imam Afandi Selat Panjang Riau. Isi surat minta dikirim guru tarekat untuk mengajarkan tarekat di Johor, untuk menghadapi imperialisme Inggris di Johor. Akhirnya Datuk saya Kiai Kasih mengirimkan Kiai Siraj dari Purworejo ke Johor. Kebetulan
ibunda dari Ayah Ali, Hajar Hidayat, kelahiran Johor. Saya sering ngaji di Pontianak, Batu Pahat, Sri Lango, Johor. Bahkan ketika saya diundang ke Johor pertama kali, panitia dekati saya, Pak Yai, nanti tolong pakai bahasa Jawa saja, tapi yang kasar dulu. Ternyata orang Jawa di sana banyak. Dari Ponorogo, dari Purworejo, dari Kebumen, dari Jogja. Sesirat Johor ini akhirnya menyebarkan tarekat di Jawa sudah ribuan sekarang. Sekarang tinggal cucunya Syekh Afandi bin Ghazali bin Syirah. Ini jadi tarekat berkembang di Johor dibawa oleh Syekh Syirah. Syekh Syirah muridnya datuk saya Kiai Haji Zarkasi bin Asnari. Ini sejarah supaya kita lebih ngerti sejarahnya orang soleh. Kalau kita sebut Allah turunkan belas kasihan ke kita, maka sering-seringlah menyebut orang soleh. Betul? Ya, orang paling soleh itu Nabi. Kalau Bapak sering nyebut nama Nabi, tentram hatinya. Jangankan sampai menyebut nama Nabi, orang baru menyebut gelar Nabi saja, hati dikasih ketentraman. Baru menyebut gelar Nabi. Nabi punya gelar Habibul Qalbi. Kalau Bapak sering menyebut Habibul Qalbi, tentram hatinya. Bisa disebut pakai lagu, ya Habibul Qalbi, ya Qalbi, ya Biji Abil Haqi, Rasulul Hidayah, ya Habibul Qalbi, ya Khairul Baraya, ya Biji Abil Haqi, Rasulul Hidayah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Habibul Qalbi, ya Khairul Baraya, ya Bikir Nabi Haqi, Rasulul Hidayah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, yauma khilafah kal hidayah, hidayah 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 kal hidayah, sama-sama ya Habibul Qalbi, ya Khairul Baraya, ya Rijik Abil Haqi, Rasulul Hidayah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Yang terakhir, sudah malam sekali. Sudah malam. Ada sholawat yang kalau kita baca tidak terjadi salah paham. Anak ngerti sama orang tua ngerti sama anak, menantu ngerti sama mertua, mertua ngerti sama menantu.
anak buah ngerti sama komandan, komandan ngerti sama anak buah, rakyat ngerti sama pejabat, pejabat ngerti sama rakyat. Ada selawat, namanya selawat Nuril Mubin. Apa? Biasanya di kampung kami, mungkin di sini juga begitu, sehabis baca tahlil biasanya baca selawat pakai lagu Nuril Mubin. Sallallahu Rabbuna ala Ahmad wa ala asli lagu Jambi Alam Barajo. Ini grup Hadro punya selawat Nurul Mubin tapi nggak pakai lagu Alam Barajo, pakai lagu dari Ampel Suci Surabaya. Untuk sementara lagu Alam Barajo kita tanggalkan dulu, ganti lagu dari Ampel Suci Surabaya biar dapat berkahnya Sunan Ampel. Allahumma lagunya enak, kalimatnya nggak berubah, lagunya yang berubah. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin ala kafi salatullah ala kafi salamullah bimu'lidil min qawlisna minal balwa iya Allah minal balwa iya Allah sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Ibadallah Rijalallah Agizuna li ajlillah Wa kunu awlana lillah Asanah Rabbi fadlillah Asanah Rabbi fadlillah Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Syekh Abdul Qadir adalah raja para wali semuanya. Sayyid Abdul Sholeh bapaknya, Syarifah Fatimah ibunya, Syarifah Fatimah ibunya. Sallallahu ala nuril mubin Ahmad
pun ngalam dikir derek dateng korekotipun guru kita Syekh Abdul Qadir, guru kita Syekh Abdul Qadir. Sallallahu rabbuna ala nuril mu'min Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin sayyidil mursalin sayyidil mursalin. Eling-eling kita sami anak murid Syekh Abdul Qadir, monggo nyuwun pangapura lantaran Syekh Abdul Qadir, lantaran Syekh Abdul Qadir. Sallallahu rabbuna ala nuril mu'min Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin sayyidil mursalin. Mesti makbul saha mati panyuwune Syekh Abdul Qadir, nyuwunaken pangapura marang Allah dan kang ghafir, marang Allah dan kang ghafir. Sallallahu rabbuna ala nuril mu'min Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin sayyidil mursalin sayyidil mursalin. Saya ingin yang hadir semua tiap hari tidak sepi dari rezeki. Saya baca kitab namanya Tanwirul Ma'ali, karya Simbah Haji Dalhar bin Abdurrahman Watu Congol Mudilan Mursyid Thariqah Sadiliyah. Di situ disebutkan barang siapa menjelang waktu maghrib mau baca surat Al-Falaq 7 kali tiap hari, gak bakal sepi dari rezeki. Tolong tiap-tiap menjelang waktu maghrib sore baca surat apa? Al-Falaq 7 kali. Ini dalam kitab Tanwirul Ma'ali. Bukan menjelang sholat maghrib, menjelang waktu maghrib, menjelang terbenamnya mata. Berapa kali Pak? Mudah-mudahan ibu dan bapak sekalian tiap-tiap menjelang maghrib gak lupa baca surat Amin. supaya rutin ada rezeki. Betul? Saya ingin yang hadir semua ini keinginannya dikabulkan Allah. Kalau ibu dan bapak ingin keinginannya, cita-citanya, obsesinya dikabulkan Allah, syaratnya harus rindu sama Nabi. Kalau nggak rindu sama Nabi, nggak bakal keinginannya dikabulkan oleh Allah. Maka rindu sama Nabi itu penting. Orang yang rindu sama Nabi ada tanda-tandanya, mencintai amal-amal yang dicintai oleh Nabi. Nabi suka baca Quran, yang rindu suka baca Quran. Nabi suka zikir, yang rindu suka zikir. Nabi suka infak sedekah, yang rindu suka infak dan sedekah. Yang rindu suka bekerja. Nabi suka bekerja, yang rindu juga suka bekerja. Betul? Nabi suka nyantuni anak yatim, yang rindu suka nyantuni anak yatim. Betul? Nabi suka sholat duha, yang rindu suka sholat duha.
Kalau mengaku rindu sama Nabi kok nggak pernah sholat duha? Omong kosong kalau rindu, betul? Omong kosong itu kalau ke tempat saya namanya belgedes. Ngerti belgedes nggak? Kertas. Di kampung saya ditambahin tai rahasia dulu. Rezeki, harta, kekayaan, maaf, gaji, honor penyuluh, honor PKH, kalau nggak dipagari pakai sholat duha, hartanya nggak akan kumpul. Maka sholat duha itu menghandle rezeki, termasuk menghandle APBN dan APBD. Betul? Mudah-mudahan ibu dan bapak rajin sholat duha. Orang yang rindu sama Nabi itu bahasa Arabnya asyikun Nabi. Asyik itu artinya rindu. Nabi bergelar Al-Mustafa, maka orang yang rindu sama Nabi gelarnya adalah Asyikul Mustafa. Maka grup hadir ini suka memanggil orang yang rindu kepada Nabi, manggilnya pakai bahasa Arab. Ya Asyikul Mustafa, hai orang yang rindu sama Nabi, absir, bergembiralah binailil munah, keinginan Anda dikabulkan Allah dengan syarat rindu kepada Nabi. Dipanggil pakai lagu, saya pernah dengar dan bisa menirukan. Ya Asyikul Mustafa. Saya bikin yang hadir semua ini dapat pahala melebihi ibadah 60 tahun siang puasa, malam sholat sunat. Nabi mengatakan ikhol surur ala qalbil mu'min khairun min ibadati siti nasanatan qiyamha wa siyamha. Nabi mengatakan bikin lega hati seorang mukmin itu pahalanya melebihi ibadah 60 tahun siang puasa, malam sholat sunat. Ustadz Abdul Latif panggil saya bisa hadir di Majlis Al-Hidayah sini. Ustadz Abdul Latif lega hatinya, betul? Kalau Ustadz Abdul Latif lega hatinya, saya dapat pahala kayak ibadah 60 tahun. Maaf, kalau yang dapat pahala begitu banyak cuma saya nggak lega. Saya sangat lega kalau yang hadir semuanya dapat pahala kayak saya. Maaf, kalau begitu, kalau bikin lega saya mau nggak semuanya? Tanpa biaya, paling cuma 7 menit. Bikin lega saya, maka lagu terakhir ini tolong bikin lega saya. Saya sangat lega kalau lagu terakhir ini semuanya sambil olahraga untuk kontrol kolesterol. Caranya duduk sambil gini-gini semua. Siap? Syukur yang bawa HP lampunya dihidupkan. Siap? Saya lega, bapak dan ibu dalam pahala kayak ibadah 60 tahun. Ya Asyikul Mustafa Asyikul Mustafa Mustafa
capek tangannya. Tapi maaf, ini penting untuk kontrol kolesterol. Pesan tadi, barangkali itu saja yang kita sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan yang hadir semuanya dilapangkan rezekinya oleh Allah. Dimudahkan segala urusannya. Dilepaskan kesulitannya. Dikaruniai keturunan yang soleh-solehah. Kabul hajatnya. Itu saja. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Dari kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.